Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama melaksanakan persekutuan doa secara daring. Untuk pujian dan doa-doanya silakan dilakukan secara pribadi atau bersama dengan kelompok kecil seperti keluarga, bisa dipimpin oleh ayah, ibu, atau bahkan anak juga bisa memimpin. Nah, pokok-pokok doanya sudah dituliskan di liturgi persekutuan doa, silahkan nanti dilaksanakan sendiri. Saya hanya akan memimpin renungan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Allah yang besar, Allah yang berkuasa, terus mengasihi kami, terus memelihara kehidupan kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa, dan bahkan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar kasih Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan memancarkan kasih Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan persekutuan doa kita pada saat ini berdasarkan Matius pasal 9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius dan mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi ini memang terapi atau pengobatan untuk COVID-19 memang semakin berkembang. Dari yang dulu benar-benar nggak bisa dikasih apa-apa, dikasih vitamin, lalu sudah mulai juga ada caranya, salah satunya adalah lewat plasma darah, donor plasma darah. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena itu memang bukan bidang saya dan saya tidak menguasainya. Tetapi saya sering melihat di media sosial ada orang-orang yang membagikan ya, kalau ada yang memiliki golongan darah tertentu lalu sudah pernah mengalami COVID atau penyintas COVID-19 selama beberapa bulan dan lain-lain, silahkan ikut. Jadi memang itu saat ini dalam salah satu upaya penanganan COVID-19, pengobatan yang dilakukan adalah mendonorkan plasma darah. Dan kualifikasinya adalah yaitu tadi, golongan darahnya apa, lalu pernah menyintas COVID, lalu mungkin usia, karena ya kalau usianya terlalu lansia atau terlalu muda mungkin juga nggak terlalu baik gitu kan, agak yang saya juga nggak tahu ya. Atau bahkan mungkin memang domisili tertentu dan lain-lain ya. Jadi memang yang paling penting adalah golongan darahnya dulu pasti cocok dan orang ini sudah pernah mengalami, mengidap atau penyintas COVID-19. Itu yang menjadi kualifikasi untuk kebutuhan plasma darah. Dan tidak pernah dituliskan kategorinya adalah pasien pendonor harus status sosial begini, status ekonominya begini, atau punya jabatan tertentu. Nggak ada. Tidak pernah dicantumkan. Dan dalam hal ini, dalam banyak hal, dunia tidak membutuhkan status tertentu. Jadi memang mungkin dalam beberapa harus ada statusnya, tapi dalam banyak hal sebenarnya dunia itu nggak terlalu melihat status itu. Dan dunia seringkali hanya membutuhkan orang-orang dengan kualifikasi tertentu, dan yang lebih utama lagi adalah kesediaan.
Jadi memang ada mungkin kualitas atau kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi gitu kan ya. Misalnya cari pendeta ya, mungkin sebaiknya adalah lulusan teologi. Tapi yang kemudian anaknya siapa, orang mana dan lain-lain harusnya tidak menjadi pertimbangan gitu misalnya. Atau mencari dokter untuk bekerja di salah satu rumah sakit ya, yang paling utama adalah dia lulusan kedokteran. Mungkin ada batas usia tertentu atau pengalaman, dan tapi yang harusnya ya dia lulusan kedokteran. Masalah latar belakang dan lain-lain tidak terlalu perlu dipikirkan. Nah, dengan demikian orang yang dianggap biasa juga bisa menjadi orang yang sedang dibutuhkan oleh dunia. Jadi nggak selalu bahwa yang dibutuhkan dunia adalah superhero. Tidak selalu yang dibutuhkan dunia adalah para pahlawan super. Ada waktunya juga, seringkali yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang biasa yang mampu dan mau memberikan diri, yang sedia seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga tampaknya tidak terpukau dengan berbagai macam status atau identitas tertentu yang menempel pada diri manusia. Nah, ini kan terlihat dari cara Tuhan Yesus melihat atau memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus memilih para nelayan. Itu saja sudah kenapa harus nelayan gitu kan? Secara politis kurang kurang strategis gitu kan. Ya kenapa kok nelayan? Coba kalau Tuhan Yesus itu milih muridnya para pejabat atau para Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, begitu kan lebih strategis gitu. Ketika Tuhan Yesus mau melakukan sebuah pembaharuan gitu kan, lebih mudah didengar orang banyak, lebih mudah ajarannya diterima gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak memperhatikan hal-hal itu. Ia justru memilih nelayan, para nelayan. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus memilih seorang pemungut cukai. Ya oke lah, nelayan gitu ya. Mungkin dia status sosial atau ekonominya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, orang biasa dalam tanda kutip. Tapi toh juga mereka orang yang hidupnya benar gitu. Nggak tahu ya hidup sehari-hari. Maksudnya yang terlihat saja dia hidupnya lurus gitu. Jadi maksudnya ya dia kerjaannya dalam tanda kutip halal gitu kan, mencari ikan. Nah ini ya iya benar dia orang Yahudi, ya iya benar dia orang sebangsanya. Tapi ia pemungut cukai yang dianggap sangat kotor, sangat berdosa, sangat korup. Bahkan dalam beberapa tafsir itu orang-orang pemungut cukai itu dianggap najis, sama seperti orang yang mengalami kusta. Pada waktu itu memang kusta kan mungkin ya pengobatannya dan lain-lain nggak seperti sekarang dan mudah sekali menular, jadi memang dianggap najis. Nah, pemungut cukai ini juga dianggap najis gitu. Maksudnya ya sangat buruk gitu, karena mereka itu yang mengkhianati bangsanya sendiri, mengambil keuntungan dari bangsanya yang sedang mengalami kesulitan. Jadi mereka memang korup ya. Gimana sih ya, memang enggak lah, pokoknya mereka dicoret dari struktur masyarakat walaupun mereka kaya. Nah, tapi ini anehnya adalah Tuhan Yesus menerobos semua pandangan tersebut dengan mengajak Matius untuk mengikutinya. Nah, undangan ini saat itu disambut hangat oleh Matius. Yang katanya orang yang mengejar duniawi, yang katanya orang yang mementingkan kekayaan, menghalalkan segala cara. Nyatanya waktu Tuhan Yesus, nyatanya waktu Tuhan Yesus memanggil dan mengundang, Matius menyambut dengan hangat dan dia berangkat. Dia langsung berdiri dan mengikut Tuhan Yesus, nggak pakai nyang-nyangan. Tapi biarkan saya mengubur dulu, tapi saya enggak. Dia langsung mengikuti Tuhan Yesus. Dan Matius yang sangat berbahagia atas undangan itu mengadakan perjamuan makan. Jadi dia sungguh bersyukur, dia sungguh bangga. Dia senang sekali dia diundang oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan tentu perjamuan makan ini adalah perjamuan yang penting, karena ini sering dipakai kan di Alkitab ya, bagaimana ada perjamuan makan, ada pesta dan lain-lain, dan siapa yang diundang itu menunjukkan identitasnya. Ya kayak yang perumpamaan tentang raja yang mengadakan perjamuan makan, lalu yang diundang ya orang-orang tertentu, tapi mereka nggak datang, akhirnya orang-orang di jalan diundang begitu kan. Ya perjamuan makan ini penting gitu kan.
Tuhan Yesus juga menggunakan banyak acara perjamuan makan. Dan Matius melakukan perjamuan makan ini. Ini adalah tradisi yang penting bagi orang Yahudi dan memperlihatkan tingkat kesalehan dan ketaatan mereka. Ya misalnya ketika mau perjamuan makan harus cuci tangan terlebih dahulu, harus menyambut tamu dan lain-lain, dan orang-orang yang datang itu siapa, makanan yang disajikan itu seperti apa. Itu sangat sangat erat dengan kehidupan orang Yahudi beserta dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dan kali ini Yesus tidak hanya mengundang Matius tetapi hadir dalam undangan Matius. Bukan hanya Tuhan Yesus mengajak, ayo kamu ikut aku, tapi Tuhan Yesus mau hadir di perjamuan makannya Matius, yang sudah pasti isinya adalah teman-temannya Matius. Itu kan sudah ya sudah memang begitu gitu. Ketika mengadakan perjamuan makan dalam acara tertentu, yang diundang ya yang kenal gitu kan. Lah golongannya Matius ya pasti adalah orang-orang pemungut cukai. Itu kan wajar. Ketika misalnya dulu saya waktu masih menjadi guru, ketika ada seorang guru menikahkan anaknya atau menikah, ya yang diundang adalah teman-teman kuliahnya, teman-teman, ini kalau dia yang menikah ya, teman-teman kuliahnya yang sejurusan sama dia kan. Jadi kalau dia kuliahnya pendidikan sejarah, ya teman-teman pendidikan sejarah yang datang. Nanti misalnya teman-temannya ya semuanya adalah guru. Jadi memang yang diundang pasti orang-orang di kalangannya. Dan itu kan menunjukkan status sosial. Bapak Ibu mungkin juga memperhatikan atau tidak ya, pasti akan bangga kalau bisa mengundang pejabat tertentu sebagai tamunya. Begitu-begitu kan sampai sekarang juga bisa dirasakan. Nah, waktu itu yang datang di perjamuan makan Matius adalah para pemungut cukai yang dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Dan ini menimbulkan pertanyaan bagi para orang Farisi. Bukan hanya pertanyaan tapi juga penghakiman bagi mereka yang melihat itu. Karena ingat, Tuhan Yesus juga dipanggil sebagai guru. Tuhan Yesus juga diberikan kesempatan mengajar di bait suci. Jadi sebenarnya di struktur masyarakat Tuhan Yesus itu bukan sebagai manusianya, Yesus dari Nazaret itu bukan golongan yang rendah. Yesus itu bahkan punya kesempatan mengajar di bait Allah. Dan Yesus yang mengajar di bait Allah, Yesus yang terkemuka itu duduk bersama dengan para pemungut cukai. Dan ketika itu terjadi adalah respons Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius pasal 12-13. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Ini dicatat baik-baik oleh Matius dalam Injilnya. Dan Matius adalah satu-satunya Injil yang mengutip Hosea pasal 6 ayat 6. Yang tadi kita baca yang begini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang misalnya mau kita terjemahkan secara bebas adalah Tuhan Yesus melihat cinta kasih dibandingkan ritual. Tuhan Yesus melihat manusia yang mau memberikan hatinya daripada manusia yang menguasai seluruh ajaran Tuhan. Yang menguasai seluruh ajaran ya pasti orang Farisi ketika mereka menguasai firman atau Taurat. Nah, tetapi Mas Julian pause dulu. Om, ini tolong dikasih makan, ini kakekku yang digigit nih. Lanjut ya Mas Julian. Tunggu. Sampai mana tadi? Nah, Matius memiliki kualitas atau kualifikasi yang diinginkan, yaitu orang yang mau memberi hati. Karena Matius langsung berdiri, langsung mengikut Tuhan Yesus dan bahkan bersukacita dan bergembira dengan mengadakan perjamuan makan. Nah, dunia saat ini pun masih demikian. Memang benar, dunia butuh para ilmuwan yang bisa menemukan obat
untuk COVID-19 ya, karena vaksin juga memang ya, vaksin sangat membantu dan menolong, tapi saya yakin pasti juga banyak orang yang masih berusaha menemukan obat yang tepat itu apa. Dunia juga butuh tenaga medis yang bisa bekerja, melayani, menolong orang-orang di tengah pandemi COVID-19, apalagi yang baru-baru ini semakin melonjak angkanya. Nah, tetapi dunia juga butuh orang-orang yang mau memberikan hatinya, memberikan hati untuk taat protokol kesehatan. Aduh, ini sangat dibutuhkan saat ini Bapak Ibu. Gunung Kidul zona merah lagi, saya nggak tahu di kota Bapak Ibu mungkin yang beda kota, kabupaten bagaimana kondisinya, tapi sekarang dunia butuh orang-orang yang juga taat kepada protokol kesehatan. Dunia butuh orang yang memberi hati untuk menolong orang lain di tengah pandemi yang kemudian berpengaruh kepada status ekonomi orang-orang. Ini banyak orang di PHK, banyak orang yang tokonya tutup karena nggak laku. Nah, ini dunia butuh orang yang punya hati, yang mau beli, yang mau pesen, yang mau nolong, yang mau kasih kesempatan buat orang lain. Ini sekarang kita benar-benar butuh orang-orang yang mau bersolidaritas. Dunia juga membutuhkan manusia yang memberi hati untuk mendengarkan mereka ketika mereka bingung. Semua orang bising, semua orang berpendapat, tapi banyak orang yang sebenarnya butuh didengarkan, bukan butuh diajari. Kemudian dunia juga butuh orang yang mau memberi hati untuk berbagi, memberi hati untuk melakukan apa saja yang ia bisa untuk meringankan orang lain, melakukan apa saja yang ia bisa untuk menolong orang lain. Dan bahkan dunia butuh orang yang mau memberi hati untuk merawat bumi yang juga tersiksa karena sampah COVID-19. Ya, termasuk saya yang nyampah juga ya, karena saya pakai masker sekarang seringkali masker medis gitu. Nah, dunia butuh orang-orang yang mau memberi hati. Dan tentu Tuhan serta melihat serta mendengar jeritan manusia dan alam. Jadi saat ini Tuhan itu tidak diam saja. Tuhan pasti mendengar bagaimana manusia menjerit di tengah COVID, bagaimana alam juga menjerit di tengah kerusakan yang terjadi. Dan pasti Tuhan sudah memanggil orang-orang untuk ikut dengannya dalam mengatasi setiap kemelut ini. Pasti Tuhan sudah memilih dan sudah memanggil orang yang diajak berkarya. Maka dari itu yang perlu bersama-sama kita tanyakan pada diri kita sendiri hari ini adalah, sudahkah saya mengambil keputusan yang sama dengan Matius, yaitu yang langsung berdiri dan merespons ajakan Tuhan? Sudahkah saya merespons ajakan Tuhan Yesus yang seperti itu? Dan dunia sedang membutuhkan manusia-manusia yang bersedia memberi hati. Dan Tuhan sudah memberi hati kepada manusia. Tinggal kita mau nggak memberi respons. Amin. Ya Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan hati kepada kami, Tuhan memberikan akal budi kepada kami, supaya kami dapat ikut dalam karya Tuhan di tengah dunia ini. Dan dunia ini sedang membutuhkan banyak orang yang mempunyai hati dan bersedia memberikan hatinya. Maka dari itu kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi kami, bukan hanya untuk punya hati, tapi untuk memberi hati kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan melanjutkan persekutuan doanya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.